Baik, untuk hari ini mata kuliah suara saya terdengar jelas tidak? Kedengeran, Bu? Baik. Ibu. Baik, terima kasih. Ya. Baik, untuk materi algoritma dan pemrograman 1B pertemuan ke-6 akan membahas tentang struktur kontrol perulangan. Nah, ada 5 subbab yang akan dibahas. Yang pertama mengenai perintah while, yang kedua perintah for, yang ketiga perintah break, dan yang kemudian keempat perintah continue, dan yang kelima adalah perintah pass. Sebelumnya dimulai dari perulangan. Untuk perintah perulangan ini digunakan untuk mengulang pengeksekusian statement-statement hingga berkali-kali sesuai dengan iterasi yang diinginkan, sesuai dengan perulangan, sebanyak perulangan berapa yang akan dijalankan. Dalam Python, perintah untuk perulangan atau looping ini menggunakan dua kondisi, yaitu while dan for. Nah, untuk continue dan break itu sebagai tambahan dari perulangan tersebut ya, dalam kondisi keluar dari program atau dia akan lanjut ke program selanjutnya di perulangan tersebut. Untuk yang pertama adalah perintah while. Untuk perintah while pada Python merupakan perintah yang paling umum digunakan untuk proses iterasi atau proses perulangan. Konsep sederhana dari perintah while ini adalah ia akan mengulang mengeksekusi statement dalam blok while selama nilai kondisinya benar. Dan akan keluar atau tidak melakukan eksekusi blok statement jika nilai kondisinya salah. Jadi selama kondisinya benar, dia akan melakukan perulangan. Oke, di sini ada bentuk umum dari statement while, ya. Kita bisa lihat di situ ada while, kemudian kondisinya seperti apa yang akan diulang, ya, kondisi perulangannya. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan tanda titik 2, seperti percabangan minggu lalu. Percabangan di mana untuk kondisi yang setelah titik 2 itu akan menjalankan, jika kondisinya benar akan dijalankan, jika kondisinya bernilai salah dia akan keluar dari program tersebut untuk kondisinya. Nah, di sini ada contoh, ada while true titik 2, kemudian print tekan CTRL plus C untuk stop. Nah, pada contoh tersebut merupakan contoh sederhana penggunaan while. Pada contoh di atas, program akan terus mengeksekusi statement dalam badan while dikarenakan kondisinya selalu bernilai benar, ya, karena di situ ada kondisi while true. Selama kondisinya benar, maka dia akan terus melakukan perulangan. Kondisi ini disebut dengan infinite loop. Baik, kalau mau dicoba silahkan. Nanti setelah ada yang berhasil, boleh di share screen bentuk outputnya seperti apa. Ya, ini saya nulisnya dalam bentuk prompt interaktif ya, jadi ada promptnya ya, ada panah 3 ini. Nanti kalau kalian menggunakan VS Code itu jangan disertakan. Yang sudah boleh bilang, Bu, saya sudah, atau mau raise hand silahkan. Nanti setelah saya bilang silahkan di share screen, baru di share screen. Pascalia. Oke, silahkan saya stop dulu ya. Oke, Pascalia, boleh ditampilkan, kamu pilih yang panah atas. Oke, sudah siap. Oke, coba.
itu terus ya, terus berulang ya. Coba diulang lagi, maksudnya di running kembali. Terus ya. Oke, begitu ya. Jadi untuk stopnya tadi ada keterangan Ctrl plus C untuk stop. Coba di Ctrl plus C. Nah, berhenti ya. Oke. Baik. Terima kasih untuk Pascalia. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk program ini dia akan terus melakukan looping ya, karena dia karena kondisinya selalu bernilai true dan akan berhenti jika kita menekan Ctrl plus C itu untuk stop ya, untuk stop. Oke. Contoh yang kedua ini ya, di mana ada variabel X. Variabel X ini ada sebuah string Gunadarma ya, string Gunadarma. Kemudian ada perulangan untuk X-nya akan mencetak nilai dari X, tapi ada kondisi di situ X sama dengan X kurang siku, kemudian 1.2, kemudian setelah titik 2 itu kan tidak dijabarkan, di mana artinya kalau kalian ingat beberapa waktu yang lalu saya sampaikan kalau di depan itu adalah indeks, belakang adalah karakternya. Nah, karena di situ karakternya tidak dijabarkan mau ambil berapa karakter, maka semua karakter nanti akan ditampilkan, yaitu Gunadarma tersebut, tapi akan dimulai dari indeks pertama, sehingga hasilnya seperti ini. Gunadarma ya, kemudian dari Gunadarma ini indeks pertamanya kan mulainya dari U ya, pertama kan print X ya, print X Gunadarmanya muncul, kemudian ada kondisi X sama dengan X indeks pertama, sehingga indeks pertamanya adalah U, keluarlah Gunadarma, print ya, kemudian indeks pertamanya dari Gunadarma adalah Gunadarma, begitu pun seterusnya sampai dengan baik, nanti kita lanjutkan lagi selanjutnya ya.
Baik, dilanjutkan ya. Oke, untuk program yang ini, benar outputnya seperti ini. Ada yang mau tampilkan? Oke, silakan Kamila. Sebentar, saya coba untuk stop screen dulu. Oke. Baik, silakan ditampilkan. Oke, ya. Coba kursor ke atasin ini, kursor outputnya. Kursor outputnya ke atasin. Outputnya, kursornya. Mana? Bukan, itu kan program. Yang bawah outputnya. Coba kursornya kamu ke atasin. Nah, oke, siap. Baik, terima kasih untuk Kamila. Sebentar, saya tampilkan lagi. Ini boleh di stop screen Kamila. Oke, ini ada contoh lagi untuk perintah while. Ada dua contoh. Ini sebenarnya sama outputnya, hanya berbeda yang contoh 3 secara mendatar, yang contoh 4 secara menurun. Ada variabel A dan variabel B gitu. Untuk variabel A dimulai angkanya 10, nilainya 10, kemudian untuk yang B ada untuk yang A adalah 0, yang B adalah 10. Lalu ada kondisi while ya, A kurang dari B. Ya, di mana dia akan melakukan perulangan dengan kondisi A kurang dari B. Lalu akan mencetak dari nilai A tersebut, ya, dari nilai A. Kemudian ada N sama dengan ada tanda kutip di situ, ya, kutip. Nah, kemudian ada kondisi ada kondisi dari variabel A, berarti ada penambahan satu angka ya, A sama dengan A plus 1. Jadi tadinya A itu 0 ditambahkan 1, terus ditambahkan 1 sampai dengan kurang dari 10. Karena batas B-nya adalah 10. Untuk kondisi perulangannya A kurang dari B. Nah, pertama kan mencetak dari nilai A-nya itu adalah 0, kemudian ada A sama dengan A plus 1, sehingga nilai A yang terbaru adalah 1. Ya, nilai A yang terbaru adalah 1, karena kondisinya masih benar ya, A karena A kurang dari B, maka mencetak dari nilai A adalah 1, kemudian penambahan satu angka lagi menjadi 2, begitupun seterusnya sampai dengan nilainya 9. Ketika 9 mau lakukan perulangan lagi, ya, ada penambahan nih, penambahan 1 menjadi 10. Nah, kondisinya kan sudah false, jadi berhenti. Jadi berhentinya sampai dengan 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, outputnya berbeda antara kiri dan yang kanan, contoh 3 dan contoh 4. Perbedaannya ada di bagian printnya. Ya, di bagian printnya. Untuk print N sama dengan kutip itu dia akan mencetak secara mendatar, sedangkan untuk contoh 4 itu tidak ada, maka dia akan mencetak secara menurun. Ya, oke, ini silahkan dicoba. Yang mau mencoba silahkan, nanti tinggal ditambahkan ya N-nya atau dihapus N-nya. Silahkan. Ibu, saya mau coba. Saya Dwi Cahyani. Tapi pakai laptop Kamila ya. Oke, ini juga Muhammad Rifat juga sudah mengangkat tangan. Ayo, siapa yang mau duluan? Duluan, saya stop dulu. Coba, siapa tadi? Silakan. Siapa dulu? Siapa dulu? Oh, Kamila. Ini Dwi ya? Iya, Bu, saya Dwi. Oke. Coba di running. Ini yang cara menurun. Coba kalau untuk yang mendatar tambahkan. Saya baru coba yang ini, Bu. Oh, baru nyoba yang ini. Oke. Silakan, tadi siapa tuh? Saya, Bu. Rifat. Muhammad Rifat. Oke. Silakan Muhammad Rifat.
Sebentar Bu. Ini yang mendatar. Coba di running. Ditambahkan M sama dengan kutip. Boleh kutip 1, kutip 2 sama saja. Oke, 01 sampai dengan 9, betul. Coba kalau dihapus N-nya. Kalau dihapus dia ke bawah ya? Iya, harusnya ke bawah. Coba di running lagi. Betul sekali. Terima kasih untuk Rifat. Muhammad Rifat Hakim. Baik, jadi begitu ya. Jadi perbedaannya ada di tampilan printnya, perintah printnya. Baik, saya coba langsung ke tampilannya tadi. Baik, untuk yang kedua adalah perintah for. Nah, untuk perintah for dalam Python mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Tidak hanya mengulang bilangan-bilangan sebuah ekspresi aritmatik atau memberikan keleluasaan dalam mendefinisikan iterasi perulangan dan menghentikan perulangan pada saat kondisi tertentu. Nih, dalam penguitan, statement for bekerja mengulang berbagai macam tipe data sekuensial seperti list, string, dan tuple. Nah, di sini ada bentuk umum dari perintah for, ya, for, kemudian variabel, in object, kemudian statement apa yang mau ditampilkan, else, kemudian statement. Di sini ada contoh dari perintah for dari variabel i in 54321. Nah, di sini adalah bentuk list ya. Ya, di sini bentuk list object ya. Kemudian print i n sama dengan tanda kutip, nanti dia mencetak secara mendatar untuk listnya. Jadi pada contoh ini perintah perulangan terjadi di mana data-data untuk iterasi atau objek di dalam list. Jadi elemen-elemen yang berada dalam list ini akan dimasukkan ke dalam variabel target, yaitu variabel i-nya. Ya, di sini dalam variabel i dimasukkan sebuah list dengan datanya 54321, kemudian mencetak dari variabel i-nya. Variabel i-nya dicetak. Gitu, variabel i-nya cetak. Ingat, waktu kita belajar tipe data string, ya, di bagian string itu di mana dikatakan jika koma itu dia akan memberikan spasi. Ya, koma itu untuk memberikan spasi. Jadi hasilnya ada spasi seperti ini. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, ini silakan dicoba ya, kelewat, maaf. Saya izin sebentar mau tutup jendela karena hujan, takut masuk airnya. Bentar ya. Oke, bentar. Muhammad Zaki. Oke, ini saya stop dulu. Enggak, langsung saja. Oke, silahkan di share screen. Ada Pascalia dan ada Muhammad Zaki. Silahkan di share screen. Ya, siapa dulu nih? Ini siapa? Muhammad Zaki, coba di running. Oh iya, oke. Baik, coba Pascalia. Baik. Oke.
kasih. Saya lanjutkan. Nah, kalau sebentar. Baik, ini contoh dari tuple. Jadi ada elemen, ada data di situ. Untuk variabel T ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian for A B in T. Lalu akan mencetak nilai A dan nilai B-nya. Jadi di tabel ini ada variabel A dan variabel B, di mana variabel A itu nilainya 1, 3, 5. Untuk B-nya 2, 4, dan 6. Dan akan mencetak dari variabel tersebut, ya, variabel A dan variabel B di dalam tabel di variabel T-nya. Sehingga akan tampil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, boleh dicoba. Hari ini yang tidak hadir banyak ya, lumayan ya. Ada Andreas, Arjuna, Aldis, Kenny, Mahesa, Muhammad Raidan, Muhammad Tarik, Wildan yang sudah hadir. Oke, siapa yang sudah? Oke, silakan Kamila, tampilkan Kamila. Terima kasih Kamila. Kemudian selanjutnya adalah kalau yang ini ada variabel nama, listnya adalah Budi, Andi, Rudi, Sandi. Kemudian ada variabel usia 20, 18, 22, 19. Kemudian proses perulangan dari for-nya, for i in range dari jumlah dari variabel nama. Ya, variabel nama itu ada 4. Kemudian dia akan melakukan proses perulangan sebanyak 4 kali karena sesuai dengan jumlah dari variabel namanya. Kemudian print nama berusia, usia, tahun. Itu dari variabel di dalam for ini. Ya, for i. Baik, silahkan. Nanti hasilnya adalah nama Budi berusia 20 tahun, Andi berusia 18 tahun, Rudi berusia 22 tahun, Sandi berusia 19 tahun. Ya, jadi untuk variabel nama dan variabel B dimasukkan ke dalam perulangan I ya, perulangan I. Ya, silahkan. Muhammad Zaki.
Oh, Pascalia dulu, Pascalia coba. Tampilkan. Silakan Pascalia. Oke. Usia ya, sesuai dengan variabelnya untuk nama dan usia. Baik, silahkan untuk Muhammad Fakih. Baik. Oke. Kita lanjut ya. Oke, boleh di stop. Muhammad Zaki. Oke, yang ketiga adalah perintah break. Nah, untuk perintah break ini digunakan untuk menghentikan jalannya proses iterasi pada statement for atau while. Statement yang berada di bawah break tidak akan dieksekusi dan program akan keluar dari proses looping. Jadi, ketika seharusnya masih dalam proses looping dengan kondisi looping yang terakhir, tapi pada looping keberapa itu ada kondisi break, maka program tersebut akan berhenti. Di sini ada contoh, ada nilai variabel X sama dengan 1, lalu ada kondisi perulangan X kurang dari 5. Jadi seharusnya dia akan terus melakukan proses perulangan sampai 4, ya, karena kurang dari 5, ya. Kemudian print X. Nah, tadinya X-nya 1, kemudian kita ada perintah print X, maka 1 muncul di situ outputnya. Kemudian ada di situ ada proses X sama dengan X per 1. Jadi nanti nilai X-nya itu akan menambah 1 angka. Berarti tadi nilainya X-nya 1, ada perintah X sama dengan X plus 1, menjadi X-nya itu adalah 2. Kemudian if X sama dengan 3 break. Nah, ini kondisinya belum benar ya, maksudnya masih salah. Ya, karena nilai X-nya adalah 2, maka jika kondisinya ini dia break karena kondisinya masih salah, maka dia akan ke proses perulangan lagi, yaitu di while-nya. Kemudian ada perintah karena 2 kurang dari 5 bernilai true, maka dia akan mencetak X-nya, 2-nya tercetak. Lalu ada perintah lagi X sama dengan X plus 1 menjadi 3. Nah, lalu ada kondisi if sama dengan 3 break. Nah, karena nilai X yang terbaru sekarang adalah 3, maka dia berhenti. Walaupun seharusnya dia akan terus melakukan proses perulangan sampai dengan 4 ya, karena kondisinya X sama X kurang dari 5. Gitu. Seharusnya jika tidak ada kondisi if sama dengan X sama dengan 3, itu dia akan melakukan perulangan 1, 2, 3, 4. Tapi karena ada kondisi break di kondisi ketiga, ya, perulangan ketiga, maka yang tercetak hanyalah 1 dan 2. Jadi break itu untuk berhenti keluar dari statement looping ya. Ya, jadi break itu adalah menghentikan jalannya proses iterasi. Oke, silakan, ada yang sudah selesai mencoba? Oke, siapa dulu nih? Ilham. Coba Ilham. Ilham. Oke, coba di running. Coba deh if-nya dihapus. Bener nggak? If break-nya dihapus. Perintah 5 dan 6-nya dihapus. Dihapus. Perintah yang kelima dihapus. X sama dengan 3-nya dihapus. Nah, coba dijalankan. Nah,
Benar ya, jika tidak ada break maka dia akan mencetak 1, 2, 3, 4. Oke, Ilham, terima kasih. Satu lagi, Noval. Coba running. Oke, tadi udah dihapus ya. Coba ditambahkan lagi. If X sama dengan 3. Sama dengannya 2 kali. Nah, titik 2. Titik 2. Break. Break. Ketik dulu. PRE AK. Nah, coba di running. Oke, gitu ya. Baik, Noval sudah selesai, boleh di stop. Oke, saya coba tampilkan selanjutnya. Tadi ada break, kemudian yang keempat adalah continue. Untuk perintah continue menyebabkan alur program kembali ke perintah looping. Jadi, jika dalam kondisi perulangan terdapat statement continue, maka program akan kembali ke perintah looping untuk iterasi selanjutnya. Di mana artinya jika menemukan kondisi di statement continue, dia tidak akan mencetak nilainya, tapi dia akan mengulang kembali ke perintah continue, ke perintah looping selanjutnya. Contohnya di sini ada variabel n sama dengan 10, while n akan melakukan proses perulangan untuk n-nya, kemudian n sama dengan n kurang 1. Jadi dia akan melakukan perulangan sampai akan melakukan proses perulangan tapi secara menurun ya. Lalu ada kondisi if n modulus 2 sama dengan 0, print n. Continue. Ya. Jadi di sini untuk nilai n sama dengan 10, while n terus kan diulang nih. Ada proses pengulangan untuk n-nya. Kemudian akan dikurangi 1 sehingga nilainya adalah 9. Ya kan? Jika n modulus 2 sama dengan 0, nah ini kan kondisinya tidak benar, maka dia tidak akan mencetak. Dia continue nih, dia tidak akan mencetak. Lalu dia continue proses perulangan. Karena ini kondisinya, kemudian jadi 8 ya, 8 modulus 2 kan sama dengan 0, karena nilainya benar dia print. Kemudian setelah itu dia akan terus melakukan proses perulangan sampai dengan 0. Jadi di mana jika untuk menemukan kondisi continue dia tidak akan mencetak nilai n-nya. Gitu. Oke. Nah, kemudian saya coba yang ini untuk contoh continue dan break ya. Untuk variabel number, di situ ada variabel number sama dengan 0. Kemudian ada for number in range 10. Ya. Dia akan melakukan proses perulangan sampai dengan 10 karena di situ ada kondisi number in range 10. Jadi ada 10. Ya, ada 10 nilai di dalam variabel number. Kemudian number sama dengan number plus 1. Jadi ada penambahan 1 angka. Jika number sama dengan 5, continue. Print number. If number sama dengan 7, break. Nah, kemudian print out of loop. Oke, jadi hasilnya adalah
Jadi akan melakukan proses perulangan sampai dengan 10. Number sama dengan number plus 1. Tadinya 0, awalnya 0, penambahan satu angka menjadi 1. Ya kan? Numbernya menjadi 1. Jika number sama dengan 5 continue, di situ nilainya masih salah, kondisinya masih salah karena nilai numbernya baru 1. Lalu print number, cetaklah tuh angka satunya. Ya, cetak 1. Terus if number sama dengan 7, break, kondisinya juga masih salah. Oke, dia balik lagi nih ke proses perulangan. Number sama dengan number plus 1, tadinya 1 menjadi 2. If number sama dengan 5, kondisinya salah, mencetak number 2, cetaklah 2, number sama dengan 7 juga masih salah. Dia ke atas lagi, begitupun seterusnya sampai menemukan kondisi 4 ya. Kemudian sudah mencetak angka 4, ya, sudah mencetak angka 4, penambahan lagi nih, number sama dengan number plus 1, jadi 5 ya, jadi 5. Jika number sama dengan 5, continue. Nah, di sini kondisinya benar. Karena kondisinya benar, dia akan ke proses looping selanjutnya. Nah, langsung lanjut nih ke atas, makanya 5-nya tidak tercetak. Gitu ya, tidak tercetak. Lalu penambahan satu angka menjadi 6. Karena kondisi continue-nya sudah selesai, kita lewatkan aja. Kemudian kita cetak nih, number sama print number menjadi 6. Untuk 7 juga masih salah. Ya, terus penambahan satu angka menjadi 7. 7-nya tercetak. Terus if number sama dengan 7 break, udah setelah 7 selesai, dia keluar dari proses looping. Nah, kemudian mencetaklah di blok luarnya, blok dari loopingnya, karena print ini dia print out of loop, dia berada di luar dari blok program. Jadi sehingga tercetaklah out of loop. Gitu. Silahkan dicoba. Oke, Dimas. Bentar. Oke, ada 3 ya. Oke, silakan dari Dimas dulu. Silakan. Mana? Oke, sudah dicoba. Coba kamu print-nya itu kamu masukkan ke dalam blok program perulangannya. Berarti print-nya kamu tab 1, jadi berada di bawah. Nah, coba itu bisa nggak? Nah, beda ya, jadi begitu ya. Jadi setelah itu dia mencetak. Oke, karena dalam satu blok perulangan. Oke, silahkan. Terima kasih Dimas. Kemudian Ilham. Silakan. Ilham. Coba. Oke. Nah, untuk Ilham saya mau coba print number-nya itu dipindahkan di atas if. Ya, yang print number kamu pindahkan ke atas if number sama dengan 5. Hasilnya gimana? Oke, 5-nya ada ya. Gitu. 5-nya soalnya sudah dicetak dulu. Gitu. Sudah dicetak dulu. Kemudian baru ada kondisi continue untuk 5-nya. Nah, karena 5-nya udah kecetak ya udah gitu. Dia akan ke proses looping selanjutnya. Oke. Terima kasih untuk Dimas dan Ilham. Oke, sudah ya 2 ya. Ya. Kemudian ada perintah pass. Nah, kalau perintah pass ini mengakibatkan program tidak melakukan tindakan apa-apa. Perintah pass biasanya digunakan untuk mengabaikan suatu blok statement perulangan, kodisian, kelas, dan fungsi yang belum didefinisikan badan programnya agar tidak terjadi error ketika proses kompilasi. Jadi istilahnya kalau misalnya memang proses itu belum selesai, jadi
abaikan untuk satu blok programnya tersebut. Oke, ini ada tugas ya. Jadi kalian bersama kelompok kalian sama seperti waktu kita luring yang kemarin. Jadi kamu buat program dan outputnya untuk kondisi perulangan. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 menggunakan while, kelompok 3 dan kelompok 4 menggunakan for, kemudian kelompok 5 dan kelompok 6 menggunakan break dan continue. Gitu ya, terserah mau pakai while atau for, yang penting ada break dan ada continue-nya di situ. Oke, nah ini kalian programnya, kalian screenshot, outputnya kalian screenshot, kalian kirim ke email saya. Saya tunggu sampai jam 5 sore. Jadi masih ada waktu 1 jam 30 menit. 27 menit, 1 jam 27 menit untuk kirim email gitu ya. Jadi nanti untuk subjeknya tugas 3 1 IA02 underscore tugas 3 underscore kelompok berapa. Gitu. Sebagai contoh 1 IA02 underscore tugas 3 underscore kelompok 1 gitu ya. Jadi yang kirim email cukup 1 mahasiswa saja. Emailnya seperti email yang waktu kalian mengumpulkan makalah ya. Di situ. Silahkan, ada pertanyaan atau tidak sampai sini? Oke. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Baik, untuk tugasnya saya tunggu sampai jam 17.00 hari ini di email saya. Kemudian untuk yang mendapatkan nilai adalah yang hadir pada hari ini. Ya, tadi saya sudah absen, kemudian juga saya punya track record-nya ya dari kehadiran di unit ini. Oke, jaga kesehatannya. Kita ketemu lagi ya minggu depan di waktu dan link yang sama. Jadi link ini digunakan selama perkuliahan daring saya. Jadi tolong dibintangin, di-save ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu dan link yang sama. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.